Merek HP Oppo itu terkenal sama ya kameranya lah ya. Sedangkan kalau Redmi itu terkenal dengan harganya yang murah. Terus kemudian kadang-kadang ini kualitasnya ini bisa iya bisa enggak. Jadi ada rezeki-rezekian gitu loh. Nah, rumor kayak gitu tuh sebenarnya bener apa enggak sih? Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya antara perbandingan Oppo A3X dan Redmi A5 yang ini harganya sama-sama di range harga 1 jutaan. Kira-kira lebih worth it yang mana? Apakah rumor yang tadi aku sebutin itu benar atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Mending Gadget. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dan membandingkan ya teman-teman ya antara dua HP yang budgetnya 1 jutaan, yaitu Oppo A3X dan Xiaomi Redmi A5 4G. Nah, kira-kira ini lebih oke yang mana dengan kita yang punya budget hanya 1 jutaan aja? Oke, kita bahas dari segi desainnya. Jadi desainnya ini mirip-mirip sama iPhone 11 teman-teman ya. Jadi dilihat dari kameranya nih, modelnya seperti ini untuk yang Oppo. Sedangkan yang Redmi dia mirip-mirip apa ya? Lebih ke HP Samsung atau iPhone tapi ada framenya gitu kameranya. Nah, tapi yang menarik ya menurutku ya di HP Redmi ini di bagian sininya nih, belakangnya kalau kalian amati, di sini ada tekstur-tekstur kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ini bikin HP-nya itu terlihat cakep teman-teman. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya teman-teman ya. Yang diantaranya kita akan membahas seperti apa displaynya atau LCD-nya, platform, memori, kamera, speaker, fitur, baterai, bahkan harganya. Nah, oke, langsung aja kita akan bahas di part yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya, yaitu di bagian displaynya. Nah, di bagian displaynya teman-teman mungkin bisa lihat ya di bagian sini. Pertama, yang bagian Oppo dia sudah menggunakan panel IPS dan di Redmi juga sama-sama menggunakan panel IPS. Refresh rate-nya sama-sama 120 Hz ya teman-teman ya. Dan kepadatan pixelnya itu lebih padat Oppo nih. Kalau dilihat nih, dia sudah 1000 nits, sedangkan yang Redmi masih 450 nits. Terus kemudian dari size-nya ya teman-teman ya, ini mirip-mirip aja sebenarnya, 6,67 dan ini 6,88. Ya lebih besar Redmi dikit ya teman-teman ya. Tapi itu bukan perbedaan yang besar banget, bukan. Terus kemudian teman-teman di bagian resolusinya ini sama ya teman-teman ya. Resolusinya lebih besar yang Redmi karena memang size-nya tadi ya memang beda gitu loh. Terus kemudian untuk protectionnya ini memang ada, tapi ini cuman ya mirip-mirip lah ya, cuman beda nama aja ya. Jadi kalau kita simpulin ya di sini di Oppo dan Redmi ini lebih menang yang Oppo karena dia kepadatan pixelnya ini lebih besar. Kalau yang lainnya ini masih mirip-mirip aja. Oke, langsung aja kita tandain ya di bagian Oppo sini, di bagian display maksud saya, ini yang menang adalah Oppo. Nah, kita tandain dulu biar kita nggak lupa kayak gini. Terus kemudian teman-teman langsung aja kita bahas di bagian platformnya ya teman-teman ya. Di bagian platformnya ini Oppo menggunakan Android 14 teman-teman. Oke, sebentar. Oke, di bagian apa namanya Oppo dia menggunakan Android 14 dan untuk yang Redmi pakai Android 15 tapi Go Edition teman-teman. Ini perlu digarisbawahi ini, Go Edition. Apa sih bedanya Android reguler sama yang Go Edition? Kalau yang Go Edition itu dia lebih ringan ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa fitur yang memang dipangkas agar processingnya itu menjadi lebih ringan ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Terus kemudian untuk chipsetnya teman-teman ya bisa kita lihat ya di sini dia menggunakan Dimensity 6300 dan untuk Redmi-nya dia menggunakan Unisoc T250. Kalau dari kita lihat dari segi publikasinya aja udah beda nih. Yang Oppo udah 6 nanometer sedangkan yang Redmi masih 12 nanometer teman-teman. Nah, kalau dilihat dari speed atau kecepatannya udah jelas pasti beda teman-teman. Kalau Oppo dia sudah 2,4, ini masih 1,8 kayak gini. Terus kemudian untuk GPU-nya sama ya teman-teman ya. Ini sama-sama Mali G57 kayak gini. Nah, kalau disimpulkan dari segi platform, ini aku juga prefer ke yang Oppo. Kenapa demikian? Karena dia meskipun menggunakan Android 14, tapi dia bukan yang Go Edition, teman-teman. Jadi ini lebih kompatibel dengan beberapa aplikasi. Terus kemudian dari processingnya atau chipsetnya, dia juga lebih unggul karena menggunakan aplikasi 6 nanometer. Jadi bisa kita simpulkan kalau di poin platform ini Oppo lebih unggul lagi, teman-teman. Terus kemudian kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian memori sekarang ya. Kita bersihkan dulu. Oke, di bagian memori
Card slotnya ini sama teman-teman ya, ada micro SD-nya nih seperti ini. Terus kemudian memorinya ini juga ya variasi aja sih ini sih. Nanti harganya bisa kita bandingkan di poin terakhir nanti. Dan untuk jenis memorinya ini sama-sama eMMC 5.1. Oke, jadi untuk yang part yang memori ini aku bikin 50-50 lah ya, sama-sama aja ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang kamera teman-teman. Nah di bagian kamera ini kalau kita lihat ya, di main kameranya untuk yang Oppo ini dia menggunakan 8 megapiksel, sedangkan Redmi menggunakan 32 megapiksel yang modelnya sama-sama wide teman-teman. Nah jadi kayak gini. Terus kemudian untuk videonya dia bisa 60 fps, sedangkan Redmi ini masih 30 fps. Ya make sense sih dengan processing yang seperti itu, terus beban kamera yang lumayan berat di 32 megapiksel. Nah, kalau di sini aku bisa simpulin sih sebenarnya FPS itu kalau untuk apa ya, megapiksel yang ukuran segini ini 30-60 itu tidak beda jauh lah ya. Jadi di sini aku lebih prefer yang Redmi teman-teman. Jadi langsung kita tandai aja di Redmi ini menang teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Oh sorry, yang kamera selfie belum ya. Ya jadi udah kelihatan sih ini sih 5 piksel dan 8 megapiksel, ya udah pasti menang Redmi deh. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu meliputi apa aja nih, speaker, terus kemudian fitur dan baterai. Nah, kita di sini nih. Oke. Dan di sini untuk soundnya ini sama-sama menggunakan, pasti ada apa namanya ya, ada loudspeakernya yang pasti. Terus kemudian sama-sama memiliki headphone jack kayak gini. Nah, terus kemudian jadi yang sound ini aku anggap ya 50-50. Terus kemudian untuk fiturnya teman-teman ya, bisa kita lihat ya di sini sama-sama menggunakan side mounted fingerprint. Terus kemudian ini sama aja. Terus yang di bagian baterai ini selisih 100 mAh ya. Tapi yang paling beda itu di ini nih. Nah, di kecepatan chargingnya. Oppo dia menggunakan 45 watt, sedangkan Redmi masih 15 watt. Kapasitas baterai lebih besar, tapi chargingnya jadi bahkan lebih dari 2 kali lebih lambat daripada Oppo ya teman-teman ya. Jadi aku lebih prefer yang Oppo sih ini sih, lebih prefer yang Oppo aja. Nah ini kalau kita simpulin dari poin speaker tadi aku bilang ini 50-50. Terus kemudian di bagian fiturnya ini juga 50-50. Terus kemudian di bagian baterainya aku lebih prefer yang Oppo teman-teman. Nah kalau dilihat sekilas di sini, Oppo memiliki 6 poin, sedangkan Redmi hanya memiliki 4 poin aja. Nah sekarang penentuannya nih, percuma fiturnya banyak, oke banget, tapi harganya kalau over ini juga nggak worth it teman-teman. Nah pertanggal 31 Oktober ya, di video ini saya bikin, ini saya sudah buka officialnya, resminya di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk yang Oppo dengan penyimpanan 4GB RAM, terus kemudian internalnya di 64GB, itu harganya di 1.400.000 teman-teman. Nah, sedangkan di yang Redmi teman-teman ya, di sini untuk penyimpanan yang sama ya, RAM-nya ya, sama-sama 4GB, tapi ini penyimpanannya lebih besar di 128GB. Ini oke sih, ini oke sih. Harganya ini 1.200.000, jadi selisih 200.000, tapi dia punya value penyimpanannya itu lebih besar teman-teman, lebih besar 50%. Yang Oppo itu 64GB, sedangkan ini 128GB. Jadi kalau dari segi harga gimana nih Bang? Nah, jadi di sini aku kembalikan lagi ke teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh performance untuk multitasking lebih banyak dan lebih lancar, aku sarankan pakai Oppo aja teman-teman. Karena itu pabrikasi chipsetnya itu lebih oke. Sedangkan kalau teman-teman pengen kamera yang lebih jernih, mungkin untuk foto ya teman-teman ya. Karena chipsetnya tadi yang Redmi ini kan kurang banget kan. Jadi kalau untuk foto itu tidak perlu processing gambar yang macam-macam, itu aku prefer ke Redmi teman-teman. Kembali lagi ke budget teman-teman dan kegunaan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Redmi bakal menyimpan memori atau kapasitas lebih banyak, tapi tadi chargernya itu tidak bisa cepat ya. Terus kemudian kalau yang Oppo ngecasnya cepat, tapi memorinya agak kecil dengan budget seperti itu. Nah, kalian sesuaikan aja dengan pilihan kalian. Dan kalau kalian pengen aku komparasi HP-HP yang lainnya, silakan aja di drop di kolom komentar. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya guys.